الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mohon penjelasan tentang haram dan halalnya budidaya katak jika dijual belikan atau dikonsumsi sendiri berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran tidak menyebut keharaman katak. Al-Quran menyebut tentang katak itu sebagai peringatan Allah kepada Fir'aun. Coba dibuka itu Quran surat Al-A'raf ayat 133. Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa arsalna 'alaihimut tufana wal jarada wa kummala wat tufadi'a wad dama ayatin mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Maka kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak, dan darah sebagai bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Ini dari Al-Quran. Ad-dhofade ya, itu kata. Jadi Quran menyebutkan kata itu sebagai peringatan Allah kepada Fir'aun. Karena kedurhakaan Fir'aun, pembangkangan Fir'aun sampai ngaku sebagai Tuhan, maka Allah kirimkan peringatan kepadanya. Apa bentuk peringatan itu? Farsalna 'alaihimut tufana, topan. Allah kirimkan topan. Wal jaroda, belalang. Wal kummala, kutu. Wad dhufadi'a, katak. Wad dama, darah. Air minumnya itu berubah jadi darah. Itu semua ayatim mufassalah. Ayatim mufassalat sebagai bukti yang nyata, tanda kekuasaan Allah. Tapi apa yang terjadi? Fastakbaru. Fir'aun dan kaumnya itu tetap menyombongkan diri. Wa kanu qauman mujrimin. Tidak sadar dengan semua peringatan dari Allah itu. Dan mereka tetap menjadi kaum yang pendosa, pembangkang. Ini kata yang ada di dalam Al-Quran. Hadis Nabi juga tidak pernah menyebutkan keharaman kata. Ada hadis yang menyebut bahwa dahulu Nabi melarang kaum muslimin membunuh katak karena kataknya dijadikan campuran untuk obat. Itu dilarang oleh Nabi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud juz 4 halaman 7, nomor hadis 3871, An Abdirrahman ibni, saya agak lupa itu sama, An Abdirrahman ibni Utsman al-Qurashi ya. An Abdirrahman ibni Utsman al-Qurashi anna tabiban sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam an dhifda'in yaj'aluha fi dawa'in fanahahun nabi sallallahu alaihi wasallam an qatliha. Dari Abdurrahman bin Utsman al-Qurashi,
bahwasanya dahulu ada seorang tabib bertanya kepada Nabi tentang kata yang dia gunakan untuk ramuan atau campuran ramuan obat. Kemudian Nabi melarang kaum muslimin untuk membunuh katak. Lah dari sini ada sebagian yang berpendapat bahwa katak itu haram. Kenapa? Meski tidak ada hadis dari Nabi yang menjelaskan keharaman katak, namun jika seseorang itu mau memakan katak, pasti akan dibunuh dulu. Lah dari situ ada yang berpendapat katak itu haram. Tetapi hadis ini larangan dari Nabi untuk membunuh katak biar tidak dijadikan campuran obat. Maka itu tugas Bapak Ibu yang diberi ilmu oleh Allah, lakukan penelitian. Kalau katak itu dijadikan campuran dalam ramuan obat, jadi dicampur dengan obat-obatan, hasilnya bagaimana? Apakah membahayakan bagi tubuh atau tidak? Kan itu. Karena larangan membunuh katak di sini oleh Nabi, pada waktu itu ada seorang tabib itu menggunakan katak sebagai campuran ramuan obat-obatan. Bisa jadi larangan Nabi ini karena membahayakan kalau katak itu dicampur dengan sebagai bahan campuran ramuan obat-obatan. Maka Nabi melarang. Tujuannya apa? Biar tidak dijadikan campuran ramuan obat-obatan, bukan mengharamkan.